Sahabat Hikmah, sepatu sudah menjadi salah satu kebutuhan manusia saat ini. Tak hanya jadi alas kaki, sepatu juga mencirikan gaya hidup seseorang. Ada sepatu kets buat yang suka gaya santai atau sepatu kulit buat yang suka gaya formal. Yang cinta lingkungan biasanya suka pakai sepatu yang eco-friendly sahabat Hikmah karena terbuat dari bahan-bahan alam yang ramah lingkungan. Nah, kalau sepatu-sepatu mulai rusak atau jebol, kita biasanya mencari sosok yang satu ini sahabat. Ya, dialah si tukang sol sepatu. Seperti sosok kakek Mansur yang sudah bekerja sejak 50 tahun lalu. Masya Allah. Di usianya yang telah menginjak 71 tahun, kakek Mansur masih asik menerima jasa semir hingga perbaikan sepatu rusak. Kalau ngasol sepatu, aku lagi bujangan. Tahun 70-an di lapangan Banteng, lagi bujangan. Nikah tahun 76. Gitu. Sampai sekarang punya anak. Setiap hari mulai jam 8 pagi, kakek Mansur berangkat dari rumahnya, sebuah kontrakan kecil yang terletak di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan. Untuk jasa sol sepatu, kakek membutuhkan bermacam barang, seperti benang, pisau dan obeng, lem, hingga bagian alas sepatu atau yang biasa disebut sol. Modal yang dibutuhkan ternyata tidak sedikit, sebab kakek Mansur bisa menghabiskan uang sebesar Rp500.000 untuk sekali belanja perlengkapan tersebut. Ya, kita kan nggak benang aja. Kalau ke pasar Minggu kan harus gede duitnya. Bangsa 500-an, ya kan? Ya kan, benang, lem, bawahan, ya kan? Spon, ya itu harus itu. Meskipun sudah sepuh dan tubuhnya semakin renta, kakek masih sanggup untuk memikul box sol sepatunya. Bukan hal yang mudah sahabat Hikmah, sebab kakek harus berjalan kaki sejauh 5 km menuju area pasar Pondok Labu. Perjuangannya semakin berat, sebab rute menuju tempat mangkalnya itu jalanannya berkelok-kelok dan menanjak. Sesampainya di tempat biasa mangkal, kakek Mansur tidak berleha-leha. Dengan cekatan, ia langsung bersiap untuk membuka lapaknya. Kakek membersihkan tempat, menata sepatu, hingga mengasah pisau yang akan ia gunakan untuk sol sepatu jika ada pelanggan nantinya. Selain jasa sol sepatu, kakek Mansur juga menjual beberapa sepatu bekas rusak yang sudah ia perbaiki dengan harga rata-rata 40 ribuan saja. Iya, di yang rusak langsung di sol sepatu sama aku, langsung dijual, semir jual gitu. Alhamdulillah, setelah beberapa saat kakek membuka lapak, datang salah seorang yang membutuhkan jasanya. Untuk jasa sol sepatu, kakek Mansur punya harga yang variatif, mulai dari Rp5.000 hingga Rp30.000 per pasang, tergantung dari seberapa parah kerusakannya. Harga yang terbilang cukup murah, namun tak jarang kakek ditawar oleh orang-orang yang hendak menggunakan jasa sol sepatunya. Menyikapi orang yang menawar, kakek Mansur mengaku selalu menerima berapapun harga yang diajukan pelanggan. Ya, yang 10.000 mah ya sedikit, ya kan? Ya tinggal gitu 10.000 gitu. Ya kadang-kadang yang ngelem kasih ada 5.000, terima aja. Habis itu gimana aku mau apa? Mau nodong apa? Mau gak mau aku, benar. Ya kita sejujurnya aja. Dalam proses memperbaiki sepatu yang jebol sedikit, kakek terlebih dulu memasukkan benang ke bagian bawah sepatu. Kegiatan menusuk-nusuk dan menjahit itu ternyata tidak semudah kelihatannya.
Butuh tenaga ekstra untuk memasukkan jarum menembus permukaan sepatu yang tebal. Dengan kondisi yang berusia lanjut, hal itu tentu sangat melelahkan bagi kakek Mansur. Matanya yang tak lagi awas membuatnya seringkali mengalami kecelakaan kerja. Kayak ketusuk kok pernah, ini bekas ketusuk. Kalau ketusuk kan kalau yang keras, pup, wah, darah buang gitu aja. Jadi hati lagi, tapi nggak jarang-jarang tiap hari ketusuk. Ya, enggak, itu aku lagi itu aja lah, lagi nasib. Alhamdulillah, totalitas yang diberikan kakek Mansur membuat beberapa orang menjadi pelanggan tetapnya. Sih ngesol di sini udah 3 kali ini ya. Terus harganya juga lumayan lah, bisa ditawar gitu, misalkan 30 bisa dikurangi 5.000 jadi 25 gitu kan. Bapaknya juga baik ini. Kualitasnya juga bagus ini, rasa jahitnya. Terus ngelemnya juga jadi awet seperti itu. Namun sayang, pendapatan kakek Mansur dari sol sepatu tergolong sedikit dan tidak menentu pula. Ya segitu. Ya kadang-kadang dapat 20.000. Kalau lagi sepi, biar itu berangkat jam 10 gitu ya berangkat. Ya orang sepi gimana? Sampai sore itu begini aja nongkrong. 20.000, 30.000 itu. Kadang-kadang dari sono itu kalau dapat 30 dipikul. Kayak kemarin itu mikul ke sana gitu. Berapapun penghasilan yang ia peroleh, kakek Mansur selalu bersyukur dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia yakin Allah tak salah dalam memberi rizki kepada umatnya. Beruntung bagi kakek, ia memiliki anak dan menantu yang tinggal bersamanya. Mereka banyak membantu kakek dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kakek Mansur tinggal bersama anak perempuannya yang bernama Rina dan menantunya Acun. Sehari-hari Kang Acun dan Teh Rina bahu-membahu mencari nafkah dengan berjualan soto mie Bogor keliling. Setiap pagi keluarga kecil ini sibuk mempersiapkan bahan-bahan berjualan. Teh Rina bertanggung jawab menyiapkan sayur dan bumbu. Tak jarang kakek Mansur juga ikut membantu. Sementara Kang Acun sibuk menggoreng risol yang menjadi lauk tambahan soto mie Bogor. Setelah seluruh proses memasak selesai, Kang Acun pun menata dagangannya hingga rapi dan siap dijual. Dari pagi hingga sore, Kang Acun berjualan soto mie Bogor dengan sistem keliling dan mangkal. Jalan tol Antasari Depok adalah tempat yang biasa disinggahi oleh pria berusia 39 tahun ini. Ia biasa menjual mie Bogor seharga Rp13.000 per mangkok. Alhamdulillah, soto mie Bogor milik Kang Acun terkenal enak, sahabat hikmah. Maka tak heran jika selalu habis setiap harinya. Selain digunakan untuk menghidupi keluarga intinya, keuntungan berdagang juga Kang Acun sisihkan untuk kakek Mansur. Masya Allah. Ya kadang-kadang ya bantuin ini aja lah, kadang bayar kontrakan. Ya seadanya aja, kadang kalau lagi ada cepet, kadang kalau lagi nggak ada ya 50. Ya seadanya aja dah. Sahabat hikmah, dari kisah Pak Maman dan kakek Mansur kita belajar bahwa bekerja keras mencari nafkah sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski hasil yang diperoleh sedikit, Allah memiliki banyak cara untuk memberi rizki kepada hambanya melalui jalan-jalan lain yang tidak terduga. Semoga tayangan hikmah kali ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Meraih hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.